PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk akan menerbitkan obligasi senilai 250 miliar rupiah. Pemirsa, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk akan menerbitkan obligasi senilai 250 miliar rupiah sebagai bagian dari program obligasi berkelanjutan 2 dengan target total 2 triliun rupiah. Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk modal kerja termasuk pembiayaan repo perseroan. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk akan menerbitkan obligasi senilai 250 miliar rupiah. Penerbitan ini merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan 2 dengan target total 2 triliun rupiah. Sebelumnya perseroan telah menerbitkan 1,75 triliun rupiah sehingga sisa yang ditawarkan saat ini sebesar 250 miliar rupiah. Dari total 250 miliar rupiah, sebesar 50 miliar rupiah dijamin dengan kesanggupan penuh dan 200 miliar rupiah dengan kesanggupan terbaik. Obligasi diterbitkan dalam 2 seri, yaitu seri A berbunga 7,75% berjangka 5 tahun dan seri B berbunga 8,50% berjangka 7 tahun. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan dengan pembayaran pertama pada 6 Juni 2026. Pelunasan dilakukan secara penuh saat jatuh tempo, yaitu 6 Maret 2031 untuk seri A dan 6 Maret 2033 untuk seri B. Seluruh dana hasil penerbitan setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja terutama pembiayaan repo. Masa penawaran umum dijadwalkan pada 2 hingga 3 Maret 2026 dengan pencatatan di bursa pada 9 Maret 2026. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi mengungkapkan anggaran tahun anggaran 2026 mengalami backlog atau kekurangan sekitar 20 triliun untuk memenuhi kebutuhan program-program yang akan dijalankan. Meski demikian, Menhub tetap berkomitmen memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk menjaga kinerja pembangunan sektor transportasi nasional. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi mengungkapkan anggaran tahun 2026 mengalami backlog atau kekurangan sekitar 20 triliun untuk memenuhi kebutuhan program-program yang akan dijalankan. Dari total pagu anggaran sebesar 28,48 triliun, sebagian dialokasikan untuk kegiatan prioritas direktif Presiden sebesar 1,35 triliun rupiah. Penyesuaian tersebut membuat alokasi efektif kementeriannya menjadi 27,13 triliun rupiah. Meski demikian, Menhub tetap berkomitmen memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk menjaga kinerja pembangunan sektor transportasi nasional. Dari alokasi anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2026 sebesar 28,48 triliun sesuai surat Menteri Keuangan nomor S817-MK.03-2025 tanggal 8 Desember 2025, anggaran diutamakan untuk pemenuhan prioritas direktif Presiden sebesar 1,35 triliun, sehingga alokasi anggaran Kementerian Perhubungan secara pasca pengutamaan anggaran menjadi sebesar 27,13 triliun. Dalam struktur belanja, alokasi anggaran sebesar 28 triliun rupiah diprioritaskan untuk program infrastruktur konektivitas sebesar 16,87 triliun, disusul dukungan manajemen 9,77 triliun rupiah, dan pendidikan vokasi 1,83 triliun rupiah. Tim Liputan IDX Channel. Emiten pengolah makanan PT Estika Tata Tiara Tbk atau BIF merealisasikan impor 250 ekor sapi perah guna mendukung program makan bergizi gratis. Langkah strategis ini diharapkan mampu mendongkrak kapasitas produksi susu segar nasional dan memperkuat pendapatan perseroan mulai tahun 2026. PT Estika Tata Tiara Tbk atau BEF resmi mendatangkan 250 ekor sapi perah induk melalui Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap. Manajemen BEF menyatakan bahwa pengadaan ini merupakan bagian dari ekspansi bisnis untuk memenuhi kebutuhan susu nasional dalam program makan bergizi gratis yang diprediksi mencapai 4 juta ton per tahun. Setelah menjalani masa karantina, ratusan sapi tersebut kini ditempatkan di Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Baturaden yang memiliki iklim sejuk guna menjaga stabilitas produksi susu.
Untuk memastikan produktivitas ternak tetap optimal, perseroan juga memperkuat rantai pasok pakan dengan menanam tanaman hijauan di lahan seluas 178.000 meter persegi di wilayah Banyumas. Area yang berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut tersebut dinilai ideal untuk pertumbuhan pakan berkualitas tinggi. BEEF optimistis integrasi antara fasilitas peternakan modern dan ketersediaan pakan mandiri ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan protein hewani nasional. Adapun seiring dengan penambahan kegiatan usaha di segmen susu sapi hingga gudang pendingin, BEEF memproyeksikan tambahan penjualan senilai 83 miliar rupiah pada tahun ini. Angka tersebut diperkirakan melonjak 116% menjadi 180 miliar rupiah pada tahun 2027 mendatang. Untuk mendukung ambisi tersebut, perseroan telah mengalokasikan total investasi sebesar 319 miliar rupiah yang bersumber dari modal sendiri dan pinjaman perbankan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Harta Jaya Karya Tbk berencana mengakuisisi 45% saham PT Trimitra Coal Perkasa sebagai langkah ekspansi ke sektor pertambangan. Nilai transaksi diperkirakan mencapai sekitar 1,5 triliun rupiah dan akan dilakukan secara bertahap melalui mekanisme share swap. PT Harta Jaya Karya Tbk dengan kode saham MEJA berencana mengakuisisi 45% saham PT Trimitra Coal Perkasa sebagai langkah ekspansi ke sektor pertambangan. Nilai akuisisi diperkirakan sebesar 1,6 triliun rupiah atau setara sekitar 15 kali lipat dari total aset MEJA per Juni 2025 yang tercatat 107,08 miliar rupiah. Manajemen menyebut nilai tersebut masih berupa kesepakatan awal dan dapat berubah menunggu hasil penilaian dari kantor jasa penilai publik. Transaksi akan dilakukan melalui mekanisme share swap atau inbranch saham secara bertahap. Tahap pertama akuisisi ditargetkan terlaksana pada kuartal 3 tahun 2026 menyesuaikan perkembangan produksi TCP. Direktur Utama MEJA, Richie Adrian Hartanto, menegaskan transaksi ini tidak akan mengubah struktur pengendali perseroan. Pemegang saham pengendali saat ini akan tetap memegang kendali setelah proses akuisisi rampung. PT Trimitra Coal Perkasa memiliki konsesi tambang seluas 11.640 hektar dengan estimasi sumber daya batu bara tertambang sekitar 693,7 juta ton. TCP ditargetkan mulai berproduksi pada 2026 dan telah memiliki pembeli siaga dengan kontrak pembelian selama 1 tahun. Tim Liputan, IDX Channel. Iya baik, dan pemirsa berikut kami hadirkan informasi seputar indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan sesi 1 hari ini 19 Februari pemirsa, di mana IHSG terpantau mengalami koreksi tipis 0,25% atau melemah 21 poin ke 8.289. Kemudian sempat menyentuh level tertinggi di 8.376, level terendah di 8.282. 293 saham mengalami penguatan pemirsa, 351 saham melemah, sementara 169 saham terpantau stagnan. Kemudian pemirsa kami juga hadirkan informasi untuk saham-saham yang menjadi top gainers. Pada penutupan sesi 1 ada Bumi dengan penguatan 7,04%, EBMA menguat 15%, Antam 4,2% dan MDKA menguat 7,6%. Kemudian pemirsa untuk top losers ada INDS dengan pelemahan 1,8%, BMRI 3,3%, PTRO 2,6% dan Bull dengan pelemahan 3,6%. Ya, berikutnya pemirsa untuk pergerakan sektoral, barang baku memimpin penguatan dengan kenaikan 2,8%, disusul transportasi logistik 1,9%, sementara itu sektor-sektor yang melemah ada teknologi dengan pelemahan 1,3% dan juga keuangan dengan pelemahan 0,7%.